Kisah Rasul Nabi Muhammad dari lahir hingga wafat. Nabi Muhammad adalah manusia pilihan yang diutus Allah SWT untuk menyebarkan agama Islam di muka bumi. Beliau lahir sebagai yatim dan hidup sederhana bersama pamannya Abu Thalib. Rasulullah hidup dan menyebarkan agama Islam dengan penuh perjuangan. Semasa hidupnya, beliau adalah seorang yang taat dan perilakunya menjadi suri teladan yang baik. Untuk meneladani Nabi Muhammad, ada baiknya untuk mengetahui kisah hidup beliau dari lahir hingga wafat melalui rangkuman di bawah ini. Kelahiran Nabi Muhammad. Rasulullah lahir pada tahun gajah. Tahun ini adalah masa di mana pasukan gajah yang dipimpin Abraha Habasyah datang ke Mekah dan ingin merobohkan Ka'bah. Di tahun ini, Nabi Muhammad lahir dan dibesarkan sebagai anak yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah wafat sebelum Rasulullah lahir. Beberapa tahun setelahnya, ibunya yang bernama Aminah meninggal dunia. Nabi Muhammad akhirnya dibesarkan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah 2 tahun dibesarkan, giliran kakeknya yang menyusul wafat. Selanjutnya Rasulullah dibesarkan Abu Thalib yang notabene pamannya. Abu Thalib dikenal sebagai orang yang dermawan meski hidup sebagai fakir atau serba kekurangan. Wahyu pertama Nabi Muhammad. Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa yang menjadi tanda kebesarannya sebagai Nabi terakhir. Tanda tersebut meliputi wajah Nabi yang bersih bersinar, mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat tinggal Halimah Sa'diyah, dan lain sebagainya. Pada saat Rasulullah ingin mendapatkan wahyu pertamanya, beliau bermimpi malaikat Jibril mendatanginya. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hira, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Di tempat itulah beliau diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama, Quran Surat Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang mengajar dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula perjuangan Rasulullah menyebarkan agama Islam di muka bumi. Beliau menjadi nabi terakhir yang diutus menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat. Dakwah Rasulullah. Setelah mendapatkan wahyu pertamanya, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang pertama yang masuk Islam dan mengikuti beliau adalah Khadijah, istrinya, para sahabat seperti Abu Bakar, Zaid bin Haris, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, Allah menurunkan surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Perintah berzakat. Kewajiban berzakat pertama kali diberlakukan ketika Nabi Muhammad telah berada di Madinah. Beliau mengutus Mu'adz bin Jabal menjadi qadhi di Yaman. Rasulullah memberikan nasihat kepadanya agar menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, termasuk menyampaikan kewajiban zakat. Beliau berkata, "Sampailah bahwa Allah telah mewajibkan zakat kepada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka." Harta benda yang dizakati di masa Rasulullah adalah binatang ternak seperti sapi, kambing, unta, kemudian emas dan perak. Harta benda yang dizakati di masa Rasulullah adalah
binatang ternak itu tadi. Kemudian tumbuh-tumbuhan seperti gandum, anggur kering, kismis, dan korma juga menjadi bahan makanan yang bisa dibayarkan untuk zakat. Peristiwa Isra Mi'raj. Pada tahun ke-11 menjadi Nabi, Rasulullah mengalami peristiwa yang menyedihkan. Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat di tahun tersebut. Selain itu, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Momen itu yang disebut dengan perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan itulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Peristiwa memilukan terjadi saat Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Peristiwa tersebut adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah mendengar kabar tersebut, Abu Bakar langsung pergi ke rumah Aisyah untuk melihat jasad Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar mengatakan, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad ini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati." Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 30, yang artinya, "Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula." Itulah kisah singkat Rasulullah selama hidupnya. Semoga dengan mengetahui kisah itu kita dapat mengambil pelajaran untuk dijadikan pedoman dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.